Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk fungsi ya. Bentuk-bentuk fungsi materi kalkulus untuk jurusan teknik komputer. Tujuan kita pada perkuliahan kali ini yaitu mahasiswa dapat memahami dan membedakan fungsi eksplisit, fungsi implisit, fungsi parameter, dan fungsi polar. Oke, kita lanjutkan. Bentuk-bentuk fungsi. Sebelum kita beralih ke bentuk-bentuk fungsi, kita lihat terlebih dahulu fungsi ya. Fungsi merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabelnya dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas ya, yaitu variabel yang besarannya dapat ditentukan sembarang, misalnya 1, 3, 6, 10, dan lain-lain. Kemudian variabel terikat, variabel yang besarannya baru dapat ditentukan setelah variabel bebasnya ditentukan lebih dulu. Jadi maksudnya, kalau variabel bebasnya sudah ada, kita bisa menentukan variabel terikatnya. Untuk lebih jelas kita ke contoh soal. Contoh ya, fungsi Y sama dengan fx. Dalam hal ini, X merupakan variabel bebas, kemudian Y merupakan variabel terikat. Misal ya, ini bentuk umumnya. Sekarang contoh yang lebih spesifik lagi. Misal Y sama dengan 3X plus 4 ya. 3X plus 4 ini merupakan fungsi. Nah, dari fungsi di atas ya, nilai Y baru dapat ditentukan setelah X ditentukan. Jadi nilai Y baru bisa kita tentukan setelah nilai X-nya sudah kita tentukan terlebih dahulu ya. Jadi ya, jika X sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 7. Itu maksudnya. Jadi kalau X-nya 1, kita substitusikan ke fungsinya sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 7. Kemudian jika X sama dengan 3, maka Y-nya sama dengan 13. Oke, ya, sekarang kita lanjutkan. Berdasarkan hubungan antara variabel bebas dan terikat, ya, variabel terikat nama lainnya variabel tak bebas, sama saja ya. Fungsi dibedakan menjadi dua. Jadi dilihat dari variabelnya, fungsi dibedakan menjadi dua. Ada fungsi eksplisit, kemudian ada fungsi implisit ya. Fungsi eksplisit yaitu fungsi yang antara variabel bebas dan terikat terpisah pada ruas yang berbeda. Jadi ada dua variabel X dan Y misalkan ya. Itu bisa diganti variabelnya, misalnya pakai A dan B boleh, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya fungsinya ya, variabel pada fungsi itu terdapat dua variabel, sama seperti contoh 1. Variabel contoh 1 itu X dan Y. Nah, variabelnya itu terpisah ya, terpisah pada ruas yang berbeda. Nah, ini namanya fungsi eksplisit ya. Lihat contoh 1. Jadi variabel X-nya sebelah kanan, kemudian variabel Y-nya sebelah kiri. Oke, sekarang contoh 2 sama saja ya. Jadi dia terpisah pada ruas yang berbeda. Kemudian untuk contoh dua variabel bebasnya. Ini bentuk umumnya, Z sama dengan F X, Y. Contoh 1, Z sama dengan 2X pangkat 3Y plus 3X min 4Y pangkat 2 plus 5 ya. Jadi pada contoh 1 ya, contoh 1 ini ada dua variabel bebasnya itu X dan Y. Kemudian variabel terikatnya Z. Kenapa variabel terikatnya Z? Kita bisa menentukan nilai Z kalau misalnya X dan Y-nya sudah kita tentukan ya. Sama, contoh 2 sama juga ya. Cuman contoh 2 ini maksudnya digunakan dalam trigonometri, ini fungsi eksplisit juga. Ya, X dan Y sama ya, variabel bebasnya, yang terikatnya variabel Z. Oke, sampai di sini ya. Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang pertama tadi contoh fungsi dari fungsi eksplisit ya. Sekarang fungsi implisit. Apa itu fungsi implisit? Fungsi implisit antara variabel bebas dengan terikatnya tidak dapat mudah kita bedakan ya. Maksudnya dia berada pada ruas yang sama ya. Jadi pada dia berada X dan Y, ada dua variabel pada fungsi eksplisit ya. Itu variabelnya ini terletak pada ruas yang sama. Nah, kita lihat variabelnya seperti ini ya.
2x ditambah 3y min 10 sama dengan 0. Jadi di sini ada dua variabel, variabelnya x dan y ya, terletak di sebelah kiri. Konstantanya ini negatif 10. Bentuk umumnya fungsi implisit itu f buka kurung x, y tutup kurung sama dengan 0. Jadi kalau ada suatu fungsi yang fungsi itu ya dibentuk seperti ini bentuk umumnya, maka fungsi tersebut dinamakan fungsi implisit ya. Jadi dalam fungsi implisit kita tidak jelas ya mana sebagai variabel bebas dan mana sebagai variabel terikatnya. Oke, itu untuk dua penjelasan fungsi eksplisit dan fungsi implisit ya. Ibu kira tidak masalah dalam membedakan fungsi eksplisit dan implisit. Kemudian kita lanjutkan ke fungsi yang ketiga ya. Oke, sebelum yang ketiga ini ada contoh lagi ya. Contoh yang tadi dua variabel. Yang ini ada 3 variabel. Bentuk umumnya f buka kurung x, y, z sama dengan 0 ya. Jadi kalau ada fungsi seperti ini bentuk umumnya, ini namanya fungsi implisit juga. Fungsi implisit dalam 3 variabel. 2x plus 3y min 3z plus 4 sama dengan 0. Ini contoh lain untuk contoh 3 variabel. Oke? Kita lanjutkan fungsi parametrik ya. Fungsi parametrik atau persamaan parametrik. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya persamaan parametrik, Ibu ada gambar ya, ada gambar seperti ini. Dari gambar kita tidak bisa menentukan bahwa fungsi itu sama dengan y sama dengan fx ya, melewati. Kenapa? Karena tidak lolos vertical test, maksudnya seperti ini. Ketika dipotongkan dengan garis vertikal, ini garis vertikalnya. Ya, garis vertikalnya yang y ya. Terdapat lebih dari satu titik potong ya, terletak lebih dari satu titik potong. Nah, sehingga dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ini merupakan fungsi parametrik ya. Fungsi parametrik karena titik potongnya ada 1, 2, 3 ya, titik potong pada sumbu vertikalnya. Oke, sekarang bentuk umumnya fungsi parametrik itu x sama dengan ft, kemudian y sama dengan gt ya. Parametrik artinya dalam parameter yang berbeda dua fungsi ini. Setiap nilai t parameternya akan menentukan setiap titik x, y ya dalam sistem koordinat ya. Kurva yang dibentuk oleh persamaan parametrik disebut kurva parametrik. Oke, ini bentuk umumnya. Sekarang bagaimana dengan contoh soalnya? Contoh soalnya kita lihat di sini. Ini berikan, kalau dalam contoh yang Ibu berikan ini kita menentukan fungsi parametriknya yang bagaimana. Nah, sekarang ya berarti kita harus melihat dulu ya apa yang dimaksud dengan soal ini. Contoh, berikan persamaan parametrik dari kurva bagian parabola x sama dengan 2 min y pangkat kuadrat dari selangnya min 2,2 ke 2,0 ya. Dengan t-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2, kemudian kurang dari atau sama dengan 6. Maka di sini kita menentukan, coba lihat di sini ya. Kan tadi x sama, ini Ibu ulang ya, kita ambil di sini. Ini bentuk umumnya, x sama dengan ft, kemudian y sama dengan gt. Itu bentuk umumnya. Sekarang kita lihat x sama dengan 2 ini dari sini, 2 min y pangkat 2. Min y pangkat 2 kita ganti karena y-nya sama dengan gt, berarti min gt pangkat 2. Oke, sekarang yang t di sini diambil dari sini. Min 2x, kemudian ini x juga 2. Jadi dari min 2 ya, t lebih dari atau sama dengan min 2, kurang dari atau sama dengan 2 ya. Sehingga dari sini ya, dari sini kita perlu menentukan gt yang sesuai, yaitu g min 2 sama dengan 2. Kenapa ini g min 2 sama dengan 2? Di sini kita lihat ya. G min 2 sama dengan 2. Jadi ini pasangannya. Kalau min 2 dapatnya 2 kan? Ini artinya x-nya, ini y. Kita substitusi ini dari persamaan y. Y sama dengan gt ya. Jadi min 2 dengan 2. Kemudian kalau x-nya 2 di sini berarti y-nya 0 ya, oke. Oke, sudah dapat yang ini ya, penjelasannya dari mana. Sekarang pilih gt yang linier. Linier, bentuk linier itu adalah ya gt sama dengan at plus b ya. At plus b ini bentuk umum ya, bentuk dari persamaan linier.
Setelah itu kita substitusikan ke sini. G-2 sama dengan ya G-nya -2 kan -2 dengan G2. Oke, -2A dapatnya di sini. A-nya diganti ya. -2A berarti T-nya -2 kan? Jadi -2A plus B sama dengan 2. Nih ya. Kan? 2-nya dari sini. Ini -2 T, T-nya diganti ya. Ini kan GT berarti T-nya -2-nya ada di sini ya. Nih maksudnya. Nah, -2 ya, -2 nih. Ini T nih. T-nya -2, kemudian ini T-nya juga 2 di sini. Dari sini dapat 2 persamaan. Kalau dapat 2 persamaan, kita bisa menentukan A dan B-nya dengan menggunakan sistem persamaan linier ya. Sistem persamaan linier Ibu kira tidak masalah karena bisa pakai yang ini kan bisa pakai eliminasi atau pakai substitusi sama saja. Sehingga diperoleh ya B sama dengan 4. Oke, B sama dengan 4, kemudian A-nya sama dengan 1. Kalau sudah dapat seperti ini, kita tinggal mensubstitusikan saja ke sini ya. Dapatlah persamaan ini ya. Dapat persamaan ini. Oke, sudah selesai ya. Dapat persamaan. Sekarang dari contoh ini berarti persamaan parametriknya adalah X sama dengan 2 minus buka kurung T plus 4 pangkat 2. Kemudian Y ya sama dengan T plus 4. Dengan syaratnya ya parameternya T lebih dari atau sama dengan negatif 2 kurang dari atau sama dengan 2. Oke, sekarang lanjutkan untuk fungsi yang terakhir yaitu fungsi polar ya. Fungsi dalam koordinat polar ya. Yang ini cukup diketahui ya, fungsi dalam koordinat polar itu bentuk umumnya R sama dengan F theta, oke? R sama dengan F theta ya, ini bentuk umum. Misalnya R sama dengan sin theta. Sin theta ya. Oke, sekarang sudah bentuk umum, kita akan menentukan contoh ini, contoh 1 ya. Contoh 1, tentukan daerah definisi fungsi R sama dengan A buka kurung 1 minus sin theta untuk A lebih dari 0. Penyelesaiannya, nah kita lihat penyelesaiannya ya. Karena A lebih dari 0, maka agar R berharga 0 atau positif haruslah 1 min sin theta itu lebih dari 0 ya. Nah, sampai di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Ketidaksamaan ini benar untuk semua harga 0. Jadi daerah definisinya adalah 0 elemen bilangan real ya. Selanjutnya untuk menggambar grafiknya dibuat tabel di bawah ini. Oke, ini tabelnya. Jadi yang di sini ya, ini gambar untuk menggambar tabel. Di sini bentuk umumnya yang perlu dipahami bahwa bentuk umum fungsi polar itu R sama dengan F theta. Misalnya R sama dengan sin theta. Oke, itu bentuk umumnya. Kemudian kalau ini bentuk umum, contoh dari fungsi koordinat polar ya. R sama dengan A buka kurung 1 min sin theta untuk A lebih dari 0. Jadi di sini tujuan kita membedakan antara ya, tujuan kita sama seperti dari awal ya, dari awal yang Ibu sampaikan bahwa tujuan dalam pembelajaran ini mahasiswa dapat membedakan mana yang eksplisit, mana yang implisit, mana yang parameter, dan mana yang fungsi polar. Jadi misalkan Ibu berikan 4 contoh fungsi ya, kemudian tentukan fungsinya, mana yang parameter ya, mana yang polar ya. Oke, selesai ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.